doanya belum dikabulkan? Banyak. Tahu nggak? Allah itu kasih statement yang sangat luar biasa di surah Al-Baqarah ayat 186 yang paling bawah. Allah berikan statement bahwasanya setiap yang doa kepada Allah pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai detik ini yang doanya belum dikabulkan, boleh jadi memang belum dikabulkan, tapi boleh jadi kita belum menangkap sinyal jawaban-jawaban doa dari Allah. Saat di kesempatan yang mulia ini, mari yakinkan lagi hati kita bahwasanya Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya-nanya silakan. Kalau misalnya kita nggak tahu utang puasa kita yang lampau-lampau, cara mengembalikannya gimana? Membayar hutang puasa yang kita nggak tahu jumlahnya. Masa seumur hidup. Allah sebutkan bahwasanya puasa itu wajib untuk kita semua yang beriman kepada Allah. Makanya ayyam ma'dudat. Ini kalau kita belum atau pada saat itu berhalangan nggak bisa puasa, ganti di hari lain, ganti di hari-hari tertentu kata Allah. Terus kalau kita lupa berapa jumlahnya, sampaikan pada Allah kalimat permohonan ampun yang begitu dalam. Sampaikan pertobatan kita kepada Allah, kemudian ya sambil dihitung bagaimana perkiraan kita berapa kali meninggalkan puasa-puasa yang kita lewati. Ya, karena biar gimana pun kalau kita udah lewat nih, ya yang lalu dianggap masih utang sebenarnya. Masih ada utang kita kepada Allah. Makanya salah satu membayar utang kita, kalau kita belum mampu lagi menjalankan puasa itu, maka pertobatanlah hal yang sangat harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana biar kalau kita sholat kita lebih khusyuk, nggak mau cepet-cepet gitu, kayak pertama itu. Yang kedua, kalau kita orangnya tukang kentut misalnya, setiap sholat pasti pengen kentut, takkan nggak mungkin berhenti lagi, itu gimana ya? Oke, pertanyaan bagus. Pada saat kita mau sholat kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat kita, nggak terburu-buru, maka pertama kita harus niatkan sholat kita ini memang bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita jadikan sholat sebagai kebutuhan pokok. Misalkan pada saat sholat, Allahu Akbar, kita angkat tangan. Teman-teman tahu nggak? Pada saat posisi sholat kita ini sedang angkat tangan, sesungguhnya kita udah posisi nyerah sama Allah. Ya Allah, saya udah nyerah. Saya udah serahin semua hidup saya kepadamu ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku untukmu ya Allah. Dan teman-teman harus tahu adalah ketika posisi kita angkat tangan, maka di sini Allah pasti turun tangan. Rasakan bagaimana getaran kalimat Allahu Akbar. Kita ucapkan, jadi nggak boleh baca dalam hati, harus diucapkan. Nggak dalam hati. Kenapa? Karena kalau dalam hati syaitan akan mengganggu kekhusyuan kita, sholat kita. Ya, itu yang paling penting. Nah, ini mau nanya Arsi. Kenapa sih kita kalau zikir harus ngomong astagfirullah Oke, ini Arsi bertanya, kenapa Ustaz pada saat kita zikir itu harus ucapkan kalimat astagfirullah, enggak kalimat yang lain. Kalimat astagfirullah wa atubu ilaih adalah kalimat di mana Rasulullah juga biasa baca kalimat ini dalam sehari itu 100 kali. Yang perlu kita tahu bahwasanya Rasulullah juga menganjurkan zikir dengan kalimat yang lain juga. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim,
Rasulullah juga menganjurkan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahu nggak teman-teman? Doa keluar kamar mandi ada yang tahu? Bunyinya apa? Gufronaka. Pada saat kita keluar kamar mandi baca gufronaka. Kenapa baca gufronaka? Karena hanya di kamar mandilah Rasulullah dan kita semua tidak bisa mengingat Allah, tidak bisa menyebut nama Allah, hanya di kamar mandi. Disitulah pada saat keluar kamar mandi, gufronaka, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Makanya banyak orang yang meninggal di kamar mandi. Nah, ini menarik. Banyak orang yang meninggal di kamar mandi. Saya sering bilang, kalau orang jatuh di kamar mandi, itu sakit sembuhnya lebih lama dibanding di luar kamar mandi. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi itu ada bantuan syaitan. Sampai kita jatuh kepleset, itu ada syaitan yang ikut main di situ. Makanya dianjurkan pada saat kita masuk kamar mandi kaki kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Karena di dalam kamar mandi ada syaitan jenis perempuan dan jenis laki-laki. Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau Rasulullah waktu beliau marah, ketika dalam posisi berdiri beliau duduk. Betul. Ketika masih marah, beliau akan berbaring. Betul. Ketika masih marah juga maka akan ambil wudhu dan sholat. Nah, yang saya tanyakan sholat di sini tuh bagaimana ya, Ustadz mengerjakannya? Oke. Pertanyaan bagus. Pada saat kita marah, memang ada sebuah cara untuk meredam marah. Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih yang mulia kalimatnya innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Kita harus tahu marah datangnya dari syaitan. Pada saat marah fayajlis, ya falyatawaddo, maka ambil wudu dulu. Kalau misalkan ambil wudu masih marah juga fayajlis, maka duduk. Kalau masih marah juga berbaring. Tapi ada satu kalimat yang dianjurkan Rasulullah SAW pada saat marah itu terjadi, yakni kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalaupun misalkan sholatnya sholat apa? Sholat hajat aja bilang sama Allah ya, untuk meredamkan itu semua. Misalkan di waktu duha, ya niatkan sholat duha. Ya. Misalnya kita sayang banget sama seseorang, terus kita dibohongin gitu, tapi kita tahu sebenarnya gitu, tapi orang yang ngebohongin kayak berasa cuek aja gitu, karena berarti aku dong? Bukan. Tapi kita tuh ngerasa yang kali ini kita sampai sakit hati dan dendam, gitu. Apa yang harus kita lakuin? Oke, ini pertanyaan bagus. Apa yang harus kita lakuin ketika kita punya seorang yang kita sayang, yang kita tahu dia bohongin kita, tapi dia merasa nggak dibohongin, dia merasa kayak nggak ada dosanya, sedang membohongi kita. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh ini akan nyaman dengan yang sefrekuensi dengan kita. Ruh ini akan bisa kumpul dengan siapapun yang sefrekuensi. Kalau misalkan kita sudah nggak nyaman, nggak sefrekuensi, Allah punya cara memisahkan kita dengan dia. Dijauhin ya. Allah punya cara ngejauhin kita dengan dia. Walaupun kita berusaha dia tetap mendekati kita, Allah punya cara sendiri nanti. Kenapa? Karena ruh ini punya frekuensi yang sama ketika dia berkumpul dengan ruh-ruh yang lain. Baik, ya. Paling tidak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan malam ini menjadi lebih baik sampai bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh ini, bisa ini. Bebas Ustaz. Bebas. Daging-dagingan di situ Ustaz. Ada mie juga ya? Ramen. Oh, ada ramen. Wow. Atraksi. Kaget ya. Oke guys, ini waktunya
makan-makan dulu. Tuh ada puding, ada makanan banyak dan anak-anak adik-adik juga udah pada makan semua di sini. Coba kita tanya ya. Oke Bun. Udah pada kenyang belum? Udah. Ada banyak nggak? Banyak. Ada pengajian, ada kajian, ada tanya jawab juga. Sebenarnya kurang lama, cuma tadi pada kelaparan makanya aku bilang Mbak Vida harusnya habis maghrib makan dulu, sholat isya, baru kajian. Tapi katanya ntar ngantuk, jadi serba salah. Ya udahlah, yang penting seneng, semuanya lancar dan karena kita mau makan-makan.